Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, sungguh sebuah pengalaman yang luar biasa untuk saya untuk bisa menginjakkan kaki di Padang Yarmouk. Sahabat lihat di belakang ini adalah di mana dulu pernah terjadi peristiwa besar pada tahun 636 Hijriah. Inilah dia Padang Yarmouk. Padang yang berada di sisi sungai Yarmouk, yang saat ini letaknya berada di ujung utara Jordania, berbatasan dengan Syria langsung, ya, dengan bordernya, dan berbatasan juga dengan Palestina di arah barat. Ada Danau Tiberias di sana atau Tobaria. Sahabat yang dicintai Allah, 636 itu menjadi momen penting bagi umat Islam. Kenapa? Karena yang ada di belakang saya ini adalah titik nol dari dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Kalau Badar adalah titik nol dakwah Islam untuk seluruh Jazirah Arab, sedangkan yang ada di belakang saya ini, Yarmouk, itu adalah titik nol untuk dakwah Islam ke seluruh dunia. Dibuka ke seluruh Asia, Afrika, bahkan nanti masuk terus menuju ke Eropa. Sahabat yang dicintai Allah, ada apa dengan Yarmouk? Di Yarmouk ini tercatat sejarah. Bahkan yang mencatat adalah sejarawan besar. Kalau sekarang mungkin ya seluruh dunia, ada Eropa, ada Arab, ada Asia. Tentang peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan imperium adidaya pada masa itu, Romawi, dikalahkan dengan kekuatan baru, Islam. Romawi yang kala itu punya kekuatan 250.000 pasukan. Itu dalam data yang paling sedikit, karena ada yang menyebutkan 400.000 pasukan. Dalam puncak yang kekuatan yang kala itu juga mencapai puncaknya di masa Heraklius. Kaum muslimin hanya dengan 40.000 pasukan. Tidak berbanding sebenarnya. Tetapi kemenangan itu diraih oleh kaum muslimin. Dan ternyata dari padang ini, peperangan yang hanya berlangsung 6 hari, tidak lama, 6 hari di bulan Agustus tahun 636 Masehi itu. Tapi 6 hari itu menghasilkan begitu banyak cerita, begitu banyak inspirasi yang bisa menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Di antara di padang ini yang menjadi saksi bahwa ada seorang komandan perang yang bernama Khalid bin Walid menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwa segala aktivitas dan kemampuan serta prestasi dunia itu bukan untuk kita, tapi kemampuan dan prestasi dunia itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini sahabat, jadi sebenarnya Khalid bin Walid karena peperangan ini terjadi awal masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq setelah berhasil radhiyallahu anhu untuk memerangi orang-orang murtad, ya, beliau memiliki satu keinginan untuk memperluas kawasan dari dakwah Islam, sehingga diminta untuk membuka daerah ini. Dulu daerah ini namanya Levant, ya, dan diganti dengan Syam oleh kaum muslimin sesuai dengan nama yang disematkan oleh orang-orang Arab. Abu Bakar kala itu mengirim pasukan ke sini. Jumlahnya kurang lebih sekitar 30.000. Tapi ketika datang ke sini, itu makin terdesak. Karena pada prinsipnya, awalnya Heraklius kala itu yang menjadi kaisar, melihat bahwa kekuatan yang datang dari selatan ini hanya kekuatan Arab biasa, bukan kekuatan yang bisa mengganggu. Karena di sebelah timur ada Persia yang punya kekuatan yang berkali-kali lipat lebih besar pun tidak pernah bisa mengalahkan Romawi. Jadi tidak dianggap. Tapi pergerakan dari selatan terus menuju ke utara yang dibawa oleh kaum muslim ini justru bisa membuka satu tempat, yang akhirnya Heraklius berpikir ini bukan kekuatan biasa. Walau memang jumlah mereka itu sangatlah sedikit, nggak sebanding. Bahkan Romawi kala itu nggak pernah bertempur dengan jumlah yang sekecil itu. Tapi Heraklius dengan kecerdasannya melihat bahwa ini bukan manusia biasa ini. Ini bukan manusia biasa. Apalagi Heraklius juga sudah pernah mendengar beberapa, ya, pernah juga menerima surat dari Nabi Muhammad SAW. Maka Heraklius kala itu mencoba untuk memusatkan semua kekuatan. Diundang semua kekuatan Romawi yang dimiliki beserta dengan seluruh panglima-panglima terbesarnya. Bahkan ada panglima yang bernama Fahan, ada yang bernama Theodorus, ada yang bernama Jabaha, ya, yang punya pimpinan dari kabilah Ghassanid gitu. Semua diundang ke sini sehingga jumlahnya terkumpul hampir 400.000. Ada yang mengatakan 300.000. Jumlah besar sekali. Datang ke sini. Nah, ketika kaum muslimin menghadapi itu, makin terdesak. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berada di Madinah melihat kaum muslimin mendapat berita bahwa yang ada di Syam terdesak, langsung mengirim surat kepada Khalid bin Walid, yang kala itu sedang ditugaskan untuk menyerang Persia.
Menerima surat itu, Khalid bin Walid yang pasukannya kurang lebih jumlah pasukannya 10.000, langsung menyusun strategi untuk bersegera berangkat menuju ke Syam, yang nanti di lembah ini dipertemukan. Dan yang luar biasanya juga Khalid bin Walid kala itu ketika tanya bagaimana jalan ke sana, berapa lama? 1 bulan. 1 bulan terlalu lama. Kalau 1 bulan kita berangkat menuju ke sana, kaum muslimin mungkin sudah bisa dibilang kalah atau mundur, dipukul dan lain sebagainya. Akhirnya Khalid mencoba untuk bertanya, jumpa dengan seorang bernama Rafi kala itu. Dia tanya, kamu bisa nganterin saya nggak? Bisa sih. Berapa lama? Yang antara 10-15 hari. Itu saya ambil. Tapi Khalid, saya lewat jalan itu sudah 30 tahun yang lalu. Ini jalan susah sekali untuk bisa saya jumpa, untuk saya tempuh gitu. Dan resikonya kamu nggak akan jumpa sumur air kecuali kalau perjalanan kita ini sudah melalui 5 hari baru dapat air. Tapi Khalid berpikir kalau itu nggak tempuh yang jalan lama 1 bulan, jalan asli 1 bulan, jalan normal 1 bulan, sampai di sana kaum muslimin mungkin sudah kocar-kacir. Maka Khalid bin Walid mengambil putusan, bismillah, ambil yang ini. Di strategi dijalankan, semua tempat air dipenuhi, tapi kan juga ini namanya pasukan perang, bukan pasukan rekreasi, nggak bawa air aja kan, bawa senjata, bawa apa, jadi bawa air hanya seadanya. Strategi kedua, semua onta dipenuhi, suruh minum. Semua orang belum tahu apa tuh, kenapa kok begitu. Akhirnya begitu jalan, hari pertama minum masih bisa, hari kedua habis bekal minuman. Hari ketiga mereka puasa. Disitulah Khalid bin Walid meminta kepada semua pasukannya, jangan ada yang ngomong, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang bicara, jangan ada, isi dengan zikir saja perjalanan kalian. Zikir, baca Quran, zikir, baca Quran. Semampu yang bisa dihafal, jalan. Sampai di satu titik, sudah nggak bisa lagi, haus semuanya, diminta untuk disembelih semua onta. Ketika disembelih semua onta, lalu diambil dagingnya dimakan, tempat persediaan airnya itu diambil, diminum oleh pasukan dan sebahagian diminumkan untuk kuda ataupun ontanya. Berjalan lagi, yang masya Allahnya ini sampai di hari kelima yang katanya ada sumur air, nggak jumpa sumur air itu. Nah, mana sumur airnya? Ya, kata Rafiq kali itu bin Umar, saya juga nggak tahu, kali kan saya udah bilang 30 tahun yang lalu, mungkin saya lupa apa. Tapi di masa yang begitu genting itu, nyawa taruhannya kala itu, sebagai seorang pemimpin, Khalid menunjukkan bagaimana kemampuan emosionalnya. Tidak emosi, tidak marah, karena justru akan menghabiskan energi kan. Jalan lagi. Dengan keyakinan dan husnuzon kepada Allah. Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Kita ini bukan mau bela apa-apa. Kita bukan mau bela jabatan kita. Kita bukan mau bela kelompok kita. Kita bukan mau bela golongan kita. Kita bela agama Allah. Allah akan berikan yang terbaik. Betul, jalan. Ternyata beberapa hari dari itu jumpa dan akhirnya bisa minum. Dan akhirnya bisa datang ke sini. Lembah ini menjadi saksi bagaimana kekuatan keimanan. Sehingga apa? Yang datang dari selatan, yang datang dari timur, kumpul di sini. Yang akhirnya mampu untuk bisa mengalahkan pasukan Romawi yang jumlahnya berkali-kali lipat dan dicatat sejarah. Sehingga tempat ini, di belakang saya ini, menjadi titik nol dakwah Islam ke seluruh penjuru bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.